wabarakatuh. Ya pun, Bu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Iya. Eh, Pagi hari ini, seandainya saya minta waktu sekitar 15 menit, mengganggu tidak, Bu Ani? Tidak, Ibu. Oh ya. Nah, Tidak kebetulan mengganggu. saya datang ke SD Pandian 3 untuk melihat kondisi di sekolah, KBM-nya bagaimana. Dan saya masuk ke kelas Ibu. Ini kelas berapa ya? Kelas 1, Ibu. Iya, karena kelas 1 berarti anak-anaknya masih kelas yang sangat awal sekali. Nah, kalau sudah diizinkan sekitar 15 menit untuk sharing. Nah, kegiatan ini otomatis tidak mengganggu karena anak-anak berada di luar ya, atau sudah istirahat atau sudah selesai, bagaimana? Ini anak-anak kebetulan jadwalnya jadwal agama, Ibu, jadi tidak mengganggu. Kebetulan saya juga tidak mengajar. Oh iya, 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 iya. Oke, berarti ini nanti apa yang kita bicarakan adalah rahasia saya dan Bu Ani, karena yang saya tanyakan seputar di kelasnya Bu Ani, jadi tidak ada hubungannya dengan kelas yang lain, meskipun ada hal yang mungkin nanti dalam perjalanannya perlu dikomunikasikan dengan kelas yang lain. Gitu? Nggih, Bu. Nah, dan minta izin juga, ini nanti kita rekam, kemudian juga kalaupun kita upload ke YouTube, itu konsumsi untuk contoh model dari coaching yang kita lakukan. Itu? Oke, kita mulai. Nah, Ibu, hari ini tadi karena agama, berarti sebelum pelajaran agama mungkin Ibu sudah masuk di kelas. Pembelajaran apa yang Ibu lakukan, Ibu? Ini pembelajarannya tematik, Ibu, sesuai tema waktu ini, tema 8, Ibu. Subtema 1, pembelajaran kedua. Oh iya, pembelajaran kedua. Berarti masih berkaitan dengan pembelajaran yang hari kemarin. Nah, ketika dalam melaksanakan pembelajaran, ketika kita melakukan kegiatan di kelas, nah, dari kegiatan itu apakah ada kendala atau tidak, Ibu? Maaf, Ibu, bisa diulangi, suaranya putus-putus. Oh iya, dalam melakukan pembelajaran di kelas selama ini, ada kendala tidak, Ibu? Mungkin baik-baik saja atau tidak ada permasalahan di kelas? Ada, Ibu, ada kendala beberapa anak yang itu masih pengenalan huruf ataupun ada yang belum bisa membaca. Karena kan ya kemarin 2 tahun kan anak yang ini kan tidak itu ya, Bu, ya tidak sekolah tatap muka karena pandemi. Jadi di awal-awal itu banyak sekali yang ada kendala, misalnya yang menulisnya belum belum bisa atau ada beberapa 2 anak yang belum hafal huruf. Jadi itu perlu perlu perhatian ekstra, Ibu. Ya. Mengapa? Nah, apa tujuannya Ibu kan memberi perhatian ekstra kepada mereka? Apa tujuannya? Ya karena tujuannya ya untuk itu ya, Bu, ya, lebih itu agar anak lebih cepat itu paham. Karena kan selama kemarin 2 tahun itu kan anak tetap sekolah itu maksudnya nggak mau kalau katakan pegang pensil atau belajar itu nggak mau. Sampai saya, apa istilahnya, dengan sharing sama wali murid, kok ini anaknya ini kok ketika didikte suruh nulis huruf itu balik-balik, katanya belum hafal, kalau di rumah males belajar, nggak mau sama sekali. Jadi
malah borong ke gurunya, "Bu, tolong ini si anak ini dididik, dikasih tambahan," kayak gitu. Ya itu tujuan saya agar meningkatkan kemampuan si anak, Ibu, untuk persiapan ke jenjang kelas yang lebih tinggi lagi, gitu. Ya, kalau mungkin bisa diidentifikasi mengapa anak sampai Iya. seperti itu. Bukan hanya karena pandemi, mungkin apa yang bisa Bu Ani katakan dari eh, kendala ini? Ya mungkin karena rendahnya motivasi anak ataupun dari orang tua, Ibu. Mungkin kan orang tuanya itu kan sibuk bekerja, terus itu istilah kan rata-rata orang tua kebanyakan itu Bu, ada yang kalau yang kerja di pabrik itu borong ke sekolahan, istilahnya pasrah gitu loh, Bu. Anu Hmm. pun, "Bu, niki borong anak kula anu mah didik sak sae-saene," kayak gitu kan sudah nggak mau tahu, pokoknya taunya saya sekolahkan, saya pengennya anak saya pinter, ya itu sudah tanggung jawab bu guru lah. Padahal kan kalau namanya kegiatan belajar kan tidak hanya di sekolah saja kan Bu, harusnya ada kesinambungan dengan keluarga. Tapi kalau keluarga yang sudah pasrah gitu ya saya repot Bu. Pokoknya pun Bu, monggo Bu, pun manut, Bang Bu, borong Ibu, Bu guru ini pripun walah kula ya itu Bu saya jadi, "Ini gimana caranya?" Gitu kan. Waktu di sekolahan kan juga terbatas Bu, selama pandemi kan paling hanya 2 jam kayak gitu kan. Jadi kan Iya. saya juga nggak mungkin, ngasih perhatian lebih untuk yang 2 anak ini, sedangkan yang lainnya yang itu kan juga perlu perlu perhatian, butuh apa, ilmu yang tambah kalau ngikutin ini yang lain pada bosen, kalau ngikutin yang lain yang 2 ini selalu ketinggalan, Bu. Makanya iya, saya itu bagi misalnya kalau kalau yang 2 siswa itu tadi, ketika mau istirahat atau mau pulang itu 5 menit saya suruh maju, saya kasih itu Bu, apa, bimbingan sendiri. Itu pengenalan huruf ataupun membacanya juga, menulisnya juga gitu, Bu. Iya, menghadapi hal seperti ini, karena Ibu mengajar di kelas 1, saya ingin tahu perasaan Ibu bagaimana? Secara pribadi bagaimana? Ya gimana ya, Bu, ya ada seneng ya ada susahnya juga. Senangnya ya anak-anak kan masih polos ya, Ibu, ya, masih polos dengan keluguan, dengan kelucuannya. Tapi kalau tahun ini betul-betul suatu tantangan besar, Bu, karena anak 2 tahun waktu TK-nya sudah apa, belajarnya daring terus, terus lingkungan orang tua kurang mendukung, jadi ya memang kayak ngajar TK, betul-betul ngajar TK, bimbing megang pensil, cara menulis huruf, kayak kayak gitu, Bu. Mulai dari nol, memang ada beberapa yang sudah, tapi itu hanya presentasinya ya katakanlah 10-20% lah. Yang lainnya itu betul-betul harus ngajarin satu-satu, Bu, di awalnya itu. Sampai saya diyakin buku buku tulis halus itu untuk itu, mengajarkan menulis yang benar, karena kan tulisannya kan gede-gede banget itu satu satu apa, halaman itu cukup untuk berapa huruf kayak gitu, terus akhirnya ya itu saya, wah kalau kayak gini nanti, apa ya, anak malah tulisannya nggak rapi juga, terus saya juga pusing kan baca, terus saya tulis buku halus, alhamdulillah ada kemajuan, sudah mulai rapi, yang penting lurus gitu aja dulu, terus cara nulis hurufnya benar, A bagaimana, B bagaimana, kayak gitu, Bu. Iya, Ya berarti suatu tantangan besar juga ini. berarti dari awal banget ya, dari awal sekali kalau memang Iya anak belum iya, Bu, mengenal. iya dari awal, kalau kalau ini, kalau sebelum pandemi, enggak begitu berat, Bu. Kalau ini betul-betul dari awal, Iya. yang Apa ngenal karena ke huruf, aksen, menulis, kayak gitu. ya, apa karena memang di TK belum diperbolehkan untuk pembelajaran. Jadi ketika masuk di kelas 1, nah itulah beban Ibu yang sangat berat mungkin. Kalau sebenarnya di TK itu sudah Ibu, sudah dikenalkan, mungkin baca, tulis, berhitung pun juga sudah. Tapi apa karena ini, siswa yang saya hadapi yang tahun ini itu
2 tahun itu kan dia di TK-nya nggak ada tatap muka sama sekali, Bu. Iya, iya. Jadinya ya mungkin hanya tugas dari daring, kan guru nggak bisa mantau secara baik juga. Mungkin orang tua ya yang sibuk bekerja itu ya sudahlah, mungkin pikirannya JTK barang lah, mungkin rata-rata seperti itu, Bu. Terus nanti ketika SD lah baru terasa kan tuntutannya kan harus ngejar materi juga, terus harus sudah bisa baca tulis, nulisnya itu juga harus sudah rapi, ya gitu ya. Ini PR berat buat saya dengan Iya. kondisi seperti ini, Bu. Mengapa Ibu mengatakan itu PR yang sangat berat ya? Padahal itu juga sebenarnya tugas sangat mulia. Apa Ibu? Iya, karena tantangannya kan tidak hanya dari anak juga, Bu, kan dari orang tua. Kalau kita di sekolah sudah membiasakan begini nak nulisnya harusnya B begini, C begini. Tapi kalau tidak ada apa Bu istilahnya berkelanjutan dengan yang di rumah tidak dilatih lagi, tidak dibiasakan, kan usaha saya jadi sia-sia, Bu. Saya ngulang terus. Tapi kalau ada kesinambungan antara ini Bu, nanti tolong ini di rumah diulang lagi nulisnya kayak gitu. Saya kayak gitu Bu di grup, misalnya kayak ada tugas hari ini apa atau ini ada PR ini, saya sampaikan, Bu, tadi anak ini kerjakan tugas menulis ini, menulis huruf tegak atau menulis huruf abjad, nulis ini nanti tolong di rumah diulangi lagi. Ada beberapa yang tidak merespon, Bu. Jadi Oh, begitu besok pekerjaannya saya suruh bawakan ke sekolah, itu ada yang, Bu, saya nggak ngerjakan, lah ibuku, ibu saya kerja, Bu, saya nggak ada yang nemenin, Bu, saya nggak ada yang ngajarin kayak gitu anaknya. Jadi kan saya jadi gimana gitu. iya. Nah, sekarang sudah ada hal yang sangat urgent ya hubungannya dengan kelas 1. Nah, aksi nyata Ibu selain ada ketika jam istirahat dikasih tambah seperti kayak bimbingan pribadi, kemudian juga ada tambahan pembelajaran bagi anak yang mengalami lamban. Mungkin aksi-aksi nyata yang lain apa Ibu? Yang sangat dianggap bagi Ibu itu bisa langsung mengena kepada siswa. Sebenarnya saya itu sampai membuat itu loh Bu, saya membuat modul untuk saya ajarkan belajar membaca, itu sampai saya buatkan. Saya kopikan, saya bagikan ke siswa. Maksud saya, ini loh nanti di sekolah kita belajar, nanti tolong di rumah diulang. Tapi ya tetap ada yang Bu, gimana perkembangannya? Ada yang mau lapor, ada yang perkembangannya bagus, ada yang enggak istilahnya enggak peduli, Bu, bukunya hilang, ada kayak gitu, Bu. Jadi, aduh saya gimana lagi kayak gitu ya. Tetap saya secara personal pendekatan langsung ke secara individu ke anak gitu, Bu. Tetap saya dampingin kayak gitu. Di Iya, samping itu juga saya mohon orang tuanya juga lewat lewat grup WA saya selalu itu, maksudnya konfirmasi gimana Bu, ini tolong ini nanti halaman ini ya latihan membaca sampai saya suruh rekam, saya suruh video nanti untuk laporan ke saya. Tapi ya tetap ya. Apakah ada yang enggak respon, iya, Bu. apakah ada harapan di benak Ibu karena ada sesuatu yang jadi kendala dalam pembelajaran yang seperti ini? Adakah harapannya? Halo, Bu Ani. Putus-putus Bu. Oh iya, iya. Adakah harapan yang Ibu inginkan dari apa semua yang dilakukan ini? Mungkin harapan Ibu bagaimana? Bisa didengar, Bu Ani? Bisa didengar, Bu Ani?
Bisa, Ibu. Ya, Maaf, harap ini mungkin kendala. Bisa, Ibu, bisa. Halo, halo. ya harapan Ibu bagaimana? Harapan terakhir dari tindakan itu sudah dilakukan semuanya. Harapannya apa? Harapannya ya semoga ya itu Bu ada ketuntasan itu pada anak-anak yang belum bisa mengenal huruf itu. Harapan saya nanti semester 2 ini mau naik ke kelas 2 anak-anak sudah bisa hafal huruf ataupun sudah bisa membaca walaupun masih masih mengeja Ibu. Ada yang beberapa yang sudah lancar dengan cara seperti itu. Tapi ini masih ada nyisa 2 anak yang huruf itu masih kebalik-kebalik gitu, Bu. Ada yang belum hafal, begitu didikte masih bingung tulisannya, yaitu paling enggak harapan saya di akhir semester 2 itu sudah bisa hafal dan bisa membaca walaupun istilahnya masih dengan mengeja, Ibu. Iya. Kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini apa, Ibu? Bisa disimpulkan? Kesimpulannya dengan permasalahan yang ditemukan di kelas saya, ada beberapa siswa yang belum hafal huruf ataupun yang belum bisa membaca dengan lancar. Itu ada saya lakukan dengan beberapa pendekatan. Yang pertama secara individu bimbingan di kelas dengan adanya tambahan belajar membaca atau mengenal huruf, mengajarkan menulis dengan teknik melalui di buku halus itu, dan yang kedua dengan menjalin kerjasama dengan orang tua. Dengan orang tua saya memberikan modul untuk belajar membaca agar berkesinambungan antara apa yang saya ajarkan di sekolah bisa ditindaklanjuti di rumah dengan orang tuanya, Ibu. Iya. Berarti ini tanggung jawab yang luar biasa bagi Bu Ani. Menginginkan pembelajaran di kelas itu sukses dan menginginkan juga anak-anaknya untuk bisa membaca dan menulis semuanya. Nah, karena harapan sudah disampaikan, kemudian kesimpulan juga sudah, saya kira mari untuk kegiatan belajar mengajar selanjutnya supaya lebih ditingkatkan dan lebih sabar karena anak-anak kita juga satu dengan yang lainnya tidak sama. Berarti butuh ibu yang luar biasa selaku ibu guru kelas 1 ini. Ya memang anak-anak kelas 1 kan ya ini apalagi kemarin pandemi itu ya enggak 2 tahun nggak pernah mengenal sekolah, langsung begitu kenal sekolah harus begini-begini dengan aturan di SD harus gini-gini, ya penyesuaiannya lama juga, Bu. Jadi ya dibuat enjoy aja, dianggap ya Tuh, hiburan aja dengan ya. tingkah lucu dan kelucuannya itu. Ya, optimis ya Ibu ya. Semoga anak-anak kelas 1 Ya, bisa membaca dan menulis semuanya lancar semua. amin, amin, amin. Terima kasih atas kebersamaan kita pada pagi hari ini. Sukses untuk Bu Ani, sukses untuk pembelajarannya. Semoga ke depan menjadi lebih baik lagi. Amin, amin Ibu. Terima kasih doanya Ibu. Saya akhiri kebersamaan ini dan sekali lagi terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.